Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama review motor ya untuk kesempatan kali ini. Di sini ada Jupiter MX di sini. Kata yang punya suruh turun mesin ya. Nggak tahu. Saya juga belum ngecek posisi ini motor ya. Akan saya cek dulu di sini untuk hidupnya. Kita hidupkan dulu. Di sini ada suara ketukan itu ya. Di bagian pistonnya atau di bagian tengahnya ini ada bunyi ketukan, belum saya cek ya. Kalau di bagian knalpotnya memang sudah ada ngasep ya, udah ngebul putih. Oke, langsung kita cek olinya dulu, apa ada apa enggak. Ini suaranya agak kasar di bagian mesinnya. Kita cek dulu di sini apa ada olinya apa enggak ya. Ngebulnya nggak begitu ketara, tapi nggak tahu apa emang nggak ada olinya. Kita cek aja dulu di sini. Oke, udah kering kan ya, udah dikeringkan untuk sticknya sudah ya keringkan. Saya masukkan. Betul ternyata nggak Bro. Di sini nggak ada olinya ini, jadi nggak kelihatan ngebul. Tuh, nggak ada olinya. Oke, nanti diisi dulu, kita cek hidupnya. Kita coba untuk isi oli dulu, nanti untuk ngecek seberapa ngebulnya, atau juga suaranya bisa hilang apa enggak, suara tadi yang kemeletek ya di bagian mesinnya. Karena di sini tadi setelah saya cek ternyata nggak ada olinya, jadi di bagian dipsticknya itu tidak terdapat oli ya, alias kering. Kita cek dulu diisi oli, setelah dihidupkan nanti bagaimana, apakah langsung ngebul parah atau bikin hilang suara klotok-klotok di bagian mesinnya. Oke, setelah diisi oli malah di sini tambah parah ngebulnya Mas Bro. Jadi fix ya di sini untuk bagian pistonnya kena. Kalau kita lihat suaranya sekarang agak mendingan halus Mas Bro. Jadi nggak terlalu kasar, tapi tetap ada bunyi kelodok-kelodok di bagian dalamnya. Tapi tadi lebih keras ya, karena emang tadi untuk oli mesin tidak ada. Oke, di sini langsung nanti kita bongkar aja. Di sini yang punya minta ganti piston set ya. Saya tawarin pakai Vixen apa MX, katanya pakai standar aja. Oke, langsung kita bongkar-bongkar aja. Besok kita lanjutkan untuk pemasangannya. Di sini setelah melalui pembongkaran ya Mas Bro ya, di sini terdapat bloknya ya, blok MX. Kita lepas dulu.
Ya, kita cek di sini untuk bagian pistonnya. Kalau dilihat secara fisiknya di sini masih lumayan bagus ya. Jadi tidak ada baret. Berarti kemungkinan di sini untuk penggantian oli mungkin tadinya nggak begitu ini banget ya, nggak begitu sembrono mungkin, jadi nggak sampai kehabisan. Di bagian dinding pistonnya masih halus, cuman di bagian piston atasnya ini keraknya numpuk. Kalau kita lihat di bagian buringnya di sini seperti ini Mas Bro. Kita cek dalamnya. Seringnya di sini ngantong. Jadi untuk bagian linernya nggak baret tapi seringnya ngantong. Mungkin yang nggak tahu ngantong itu legok lah ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan kita raba di bagian buringnya di sini. Kita bersihkan sedikit. Kalau dicek di bagian tengah sana ya, di bagian tengahnya, nah sini, di bagian sini ini aman, halus ya, halus, terus juga kayaknya nggak ada kendala gitu ya. Tapi kita cek di bagian ujungnya sini. Nah, di bagian atas di sini itu terdapat kayak ada gelombang gitu ya, gelombang. Nah, di sini yang dinamakan ngantong Mas Bro, ngantong. Jadi posisi batas dari ring ya, di bagian ring paling atas, ring kompresi 1, ring kompresi yang paling atas ya, atau ring kompresi satunya itu di sini. Jadi pas paling atas di sini, yang dari bagian ring awal ring atas sendiri ke bagian atas ini kan nggak kena ya, di bagian buringnya nggak kena ring, jadi lebih tebal ketimbang yang di bagian bawahnya ke sana. Jadi di sini ujungnya di sini tuh agak tebal tapi ke bawah sana agak legok. Nah, di sini ini namanya ngantong Mas Bro, kantong. Jadi buringnya itu sudah melebar tapi masih halus begini ya Mas Bro ya. Di sini di bagian bawahnya juga, di bagian bawahnya ini kalau kita raba juga sama Mas Bro. Kita raba di sini. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Nah, di sini pembatas itu yang agak bersih sama yang kotor di sini. Yang di bagian atasnya itu adalah di bagian yang ada ringnya. Terus yang ke bawah ini yang tampak kotor itu yang tidak dilewati oleh ring kompresi di sini ya, atau tidak dilewati oleh ring piston. Jadi nanti kita raba di sini bagian yang kilap ini agak legok terus naik ya ke bagian yang kotor itu kayak terasa legok gitu. Jadi terus legokan terus naik ke sini agak tebal. Nah, ini namanya ngantong Mas Bro. Oke, di sini setelah kita cek di bagian piston dan buringnya atau bloknya, soalnya nanti ini kita ganti ya, nanti kita ganti sepaket satu gini ya, atau piston kit atau IC ya di sini. Jadi sudah komplit bloknya sama pistonnya, nanti pakai piston aslinya standarnya. Terkadang ada yang pakai Vixen. Dulu bisa dilihat yang video dulu itu saya aplikasikan punya Vixen ya di sini. Mungkin ada yang tanya, Mas, kalau misalkan dimasuki Vixen apa bisa? Bisa Mas Bro ya. Di sini ada keuntungannya, itu cc-nya tentunya akan bertambah karena itu 150, kalau MX kan 135. Jadi nanti perbedaannya nanti kita bubut di sini ya, di bagian linernya. Jadi nanti perbedaannya di bagian sininya. Untuk yang lain-lainnya PNP. Jadi bisa. Jadi misalkan MX panjenengan mau diganti blok Vixen bisa Mas Bro. Ya, tinggal dibawa ke tukang bubut, suruh ngepaskan seperti punya MX, nanti dibubut linernya. Begitu ya. Terus kita lihat di sini, karena tadi pada waktu pembongkaran
ternyata juga tidak ada ininya, baut tab radiatornya ini patah Mas Bro. Terus di samping itu juga di bagian ruangan air radiatornya ternyata juga kering. Jadi motor ini tidak menggunakan radiator kemarin Mas Bro, tidak menggunakan air radiator. Jadi untuk kesimpulannya nanti jangan langsung dipasang karena tadinya tidak ada air radiatornya. Kita cek di sini di bagian water pumpnya Mas Bro, di sini nanti kita harus kita ganti seal water pumpnya sama laharnya kalau bisa, soalnya karena di sini tadinya kering tanpa ada radiator, yang seharusnya ada air di bagian sana, tapi di sini tidak ada. Untuk di bagian reservoir mungkin ada tapi nggak masuk ya, karena mungkin sudah terjadi kendala di situ. Nanti kita bereskan sekalian di sini Mas Bro. Ini untuk pompa airnya atau water pumpnya. Di sini yang terdapat untuk nempel di bagian noken as ya, di baut noken as. Nanti masuk ke baut noken as dan diputar. Jadi nanti noken as juga muter sama water pumpnya. Oke, ini nanti kita ganti sekalian. Oke, di sini untuk penjelasannya sudah selesai dulu di bagian blok dan water pumpnya Mas Bro. Nanti tinggal kita pemasangan. Jangan lupa juga kita cek dulu di bagian stangnya. Jadi jangan nanti kita sudah ganti piston ternyata terus bunyi dek lah di sini. Ini kita kalau kita lihat di sini juga sudah mulai bunyi Mas Bro. Jadi ada, kalau kita gerak-gerakan ini sudah agak bunyi. Ceknya seperti ini, kita ketuk saja gini, agak tarik ke atas, kita ketok-ketok. Tuh, agak bunyi cek ya. Kalau bisa diganti Mas Bro. Kalau ini saya belum konfirmasi sama yang punya, nanti saya akan kasih tahu dulu. Nanti kalau misalkan tidak diganti, takutnya nanti kalau sudah kompresinya padat ini akan tambah bunyi. Jadi nanti baru diganti baru diganti piston kok malah tambah bunyi. Nah, takutnya seperti itu nanti untuk komplain untuk yang punya ya. Oke, untuk kali ini saya kira cukup dulu ya Mas Bro. Nanti dilanjut mungkin insya Allah kalau ada itu part keduanya. Jadi untuk nanti pemasangan dan penggantian bloknya ya, karena nanti kita ganti blok fiction, maksudnya MX ya, MX SI komplit. Oke, dan mudah-mudahan menjadikan sedikit wawasan dan tentunya pelajaran buat teman-teman yang masih pemula. Dan silakan di like, share, dan subscribe ya yang belum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.